Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kita saat ini sudah sampai di tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Apalagi kita setelah 24 hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam marilah kita bacakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Inti dan tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hasan Al-Basri mengungkapkan rahimahullah, mengatakan bahwa takwa itu ada 4 hal. Pertama adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Takut di sini bukan berarti Allah itu menyeramkan, tidak. Takut di sini adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setelah kembali kepada Allah, kita tidak bertemu dengan orang yang kita cintai, itu rasanya bagaimana? Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin ketemu dengan saya, maka hendaklah mereka beriman dan beramal soleh, kata Allah. Jadi takut itu bukan karena Allah itu menyeramkan, tidak. Takut itu adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap ibadah yang kita kerjakan pasti ada ganjaran, ada hadiah, ada iming-iming, dan ada ancaman. Bukan berarti setiap kita melaksanakan ibadah kita diiming-imingi oleh Allah untuk masuk surga. Itu tujuan yang akhir. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kata Hasan Al-Basri. Al-khaufu bil jalil. Yang kedua, al-amalu bit tanzil. Melaksanakan amal apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan. Betul, Al-Quran itu artinya bacaan, tetapi lebih dari itu, Al-Quran itu harus diamalkan oleh setiap umat Rasulullah SAW. Karena Al-Quran itu adalah merangkum dari seluruh kitab-kitab suci. Ini bukan agama yang baru, bukan kitab yang baru, tetapi menyempurnakan kitab-kitab yang Allah pernah turunkan kepada umat manusia. Dan yang terakhir itu adalah penyempurnanya, Al-Quranul Karim. Kita baca, kita pahami, kita tadaburi, dan kita amalkan. Karena setiap persoalan hidup kita, jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak ada masalah yang dihadapi oleh umat manusia kecuali jawabannya sudah tersedia di dalam Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah.
Lalu yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, takwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Kita ridho dengan yang kita punya. Kadang-kadang kita mau membandingkan dengan orang lain. Kenapa dia bisa lebih mencukupi? Kenapa dia bisa lebih kaya? Kenapa dia bisa jabatannya lebih tinggi? Itu karena belum ada perasaan cukup, belum ada perasaan qanaah di dalam dirinya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa takwa itu terukur dari ar-ridho bil qalil. Ridhokah dia dengan yang sudah dimilikinya? Kadang ada sebuah pepatah mengatakan, kalau kamu ingin melihat ke atas, lihatlah ilmunya yang lebih tinggi daripada kamu. Tapi jangan lihat ke atas itu yang kekayaannya lebih dari yang kamu punya. Sebaliknya, lihatlah yang di bawah kita, yang kekayaannya, kecukupannya lebih kecil dibandingkan dengan kita. Biar apa? Biar timbul rasa syukur kita. Jangan malah kebalikannya. Dari segi ilmu kita ingin melihat ke bawah, dari segi harta kita ingin lihat ke atas. Jangan. Jadi ar-ridho bil qalil itu adalah memantapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Hasan Al-Basri, bahwa orang yang bertakwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Siapkah kita menghadapi hari di mana anak kita akan jadi musuh kita, istri kita akan jadi musuh kita, suami kita akan jadi musuh kita, orang-orang yang dekat yang kita cintai nanti semuanya akan bermusuhan dengan kita. Apakah kita sudah sanggup menghadapi hari akhir itu? Makanya siapkan al-isti'dadu liyaumir rahil. Siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, tidak menunggu uzur. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, sudah saatnya kita pulang kepada Allah. Permasalahannya, kita pulang apakah kita sudah siap atau tidak? Pasti kalau ditanya setiap individu dari manusia, apakah dia sudah siap untuk mati? Tentunya dia akan mengatakan dia belum siap. Kenapa dia tidak siap? Karena dia belum punya bekal yang cukup untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui kultum yang singkat ini, takwa kita semakin bertambah, kita semakin dekat dengan Allah, akhlak kita akan semakin jauh lebih baik di bulan Syawal ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.